Masa transisi adalah periode yang menandai berakhirnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru di Indonesia. Latar belakang terbentuknya Orde Baru adalah pada pertengahan 1960-an Indonesia mengalami krisis politik, ekonomi, dan sosial yang parah. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober tahun 1965 yang diduga merupakan upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang tujuannya itu untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Terus peristiwa tersebut ini menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomiannya juga makin buruk, di mana inflasi itu mencapai 600%. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadilnya terhadap pelaku G30 SPKI ini semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, mahasiswa, dan pelajar. Kemudian muncul juga buruh, wanita, guru, dan lain-lain. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1965, dibentuk sebuah front, yaitu Front Pancasila. Setelah itu, gelombang pembubaran PKI pun semakin meluas. Dari situ pula, para pemuda dan mahasiswa terdorong untuk mencetuskan Tritura. Dan selanjutnya, teman saya akan membahas mengenai Tritura. Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat dicetuskan pada tanggal 12 Januari 1966 oleh Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan organisasi massa lainnya. Tritura ini berisi 3 tuntutan. Yang pertama itu pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari pengaruh peristiwa G30 SPKI, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Namun, Presiden Soekarno tidak dapat memenuhi ketiga tuntutan tersebut, yang menyebabkan para rakyat menjadi kecewa kepadanya. Di lain sisi, Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Panglima Angkatan Darat bisa mengendalikan kondisi negara pasca G30 SPKI. Setelah itu, Presiden Soekarno pun mengganti kabinet Dwi Korah menjadi kabinet 100 menteri. Hal itu membuat massa tidak puas dikarenakan dalam kabinet tersebut terdapat tokoh-tokoh yang terlibat ke dalam peristiwa G30 SPKI. Dan pada pelantikan kabinet 100 menteri, yaitu pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda menunjukkan aksinya di Istana Merdeka. Namun aksi tersebut ditahan oleh pasukan Cakrabilawa yang menyebabkan terbunuhnya salah satu mahasiswa Universitas Indonesia. Keesokan harinya, Soekarno pun memutuskan untuk membubarkan kami. Lalu, hal itu membuat para pelajar pun memberontak. Yang akhirnya, para pelajar memutuskan untuk mendirikan sebuah kesatuan aksi pelajar Indonesia. Dan aksi-aksi tersebut menimbulkan krisis nasional yang semakin meningkat. Super Semar atau singkatan dari Surat Perintah 11 Maret yang merupakan dokumen penting dalam sejarah Indonesia. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Indonesia pada saat itu masih dalam pemerintahan Soekarno yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966. Dan Super Semar ini memiliki peran yang sangat penting dalam peralihan kekuasaan politik di Indonesia, yaitu masa Orde Baru. Nah, pada saat itu Indonesia mengalami situasi politik yang sangat tegang. Pada 12 Maret 1967, MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengeluarkan TAP MPR nomor 33 tahun 1967 yang mencabut mandat Presiden Soekarno dan menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, pada 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto resmi dilantik sebagai presiden. Dengan demikian, Orde Baru secara resmi berkuasa di Indonesia. Nah, jadi Super Semar ini adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Soekarno yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Isi surat ini mengesampingkan pemerintahan dan kekuasaan Soekarno sendiri dalam pengambilan keputusan terkaitan keamanan dan stabilitas. Nah, fakta menarik nih bahwa jenderal militer dan Soekarno ini memiliki hubungan yang tidak baik karena pada kekuasaannya Soekarno ini mendukung partai politik komunis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan politik
pada masa Orde Baru. Politik dalam masa Orde Baru ini didasarkan oleh ideologi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran nasional. Namun, dalam praktiknya, politik Orde Baru ini juga ditandai oleh otoritarianisme, korupsi dan nepotisme, dan penindasan terhadap hak-hak demokrasi dan juga hak asasi manusia. Adapun beberapa ciri politik pada masa Orde Baru antara lain, yang pertama penguasaan militer. Orde Baru didirikan oleh Jenderal Soeharto yang merupakan pemimpin militer. Ia memegang kekuasaan sebagai presiden selama 32 tahun. Dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat dipilih kembali secara terus-menerus. Ia juga mengangkat banyak perwira militer menjadi pejabat sipil di berbagai bidang pemerintahan, seperti kementerian, badan usaha milik negara atau BUMN, dan daerah. Militer juga memiliki peran penting dalam sistem kepartaian dan juga pemilu Orde Baru. Yang kedua, pembatasan kepartaian dan pemilu. Orde Baru membatasi jumlah partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Hanya 3, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Golkar adalah organisasi massa yang didukung oleh pemerintah dan militer, sedangkan PPP dan PDI adalah gabungan dari beberapa partai lama yang dipaksa untuk bersatu. Pemilu Orde Baru ini juga sering diwarnai oleh kecurangan, intimidasi, dan manipulasi suara. Hasilnya, Golkar selalu memenangkan pemilu dengan mayoritas absolut. Yang ketiga, pengendalian media dan masyarakat sipil. Orde Baru mengawasi dan mengatur media massa, baik cetak maupun elektronik, dengan ketat. Media yang dianggap kritis atau menentang pemerintah dapat dicabut di sini, disensor atau ditutup. Orde Baru juga melarang atau membubarkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dianggap berpotensi atau mengancam stabilitas negara seperti serikat buruh, organisasi mahasiswa, organisasi wanita, organisasi hak asasi manusia, dan organisasi agama. Orde Baru juga sering menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menekan atau menyingkirkan para aktivis, kritikus, atau lawan politiknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pendekatan keamanan yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional memanglah sudah berhasil. Namun di sisi lain banyak dampaknya, yaitu salah satunya dampak kebijakan politik dan ekonomi. Nah, dampak kebijakan politik ini salah satunya adalah pemerintahan cenderung bersifat otoriter. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat kuat untuk menjalankan jalannya pemerintahan. Yang ketiga, negara semakin kuat dan bersifat sentralistis. Nah, sekarang saya akan membahas dampak buruk kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu pemerintah lebih memfokuskan atau lebih mengejar pada pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pejabat dan disebabkan oleh terbentuknya budaya korupsi oleh para pejabat. Sekian, terima kasih. Program-program yang dibentuk pada masa Orde Baru ini, yang pertama itu ada pendidikan. Soeharto meluncurkan program pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres pada tahun 1973 untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak usia 7-12 tahun. Program ini berhasil membangun ribuan gedung sekolah setiap tahun dan mendorong partisipasi orang tua melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA. Soeharto juga menargetkan penuntasan buta huruf pada tahun 1978 dengan membentuk kelompok belajar atau kejar bagi masyarakat usia 10-45 tahun yang belum melek huruf
dan angka. Program ini berhasil menurunkan angka buta huruf dari 39,1% pada tahun 1971 menjadi 15,9% pada tahun 1990. Pada masa Orde Baru ini dilaksanakan program untuk pengendalian penduduk atau disebut sebagai keluarga berencana. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 2,6%. Lalu pada tahun 1996 menurun drastis hingga 1,6%. Pengendalian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Program KB di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya deklarasi PBB pada tahun 1967, sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia, dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara yang tingkat kematian bayinya masih tinggi. Selanjutnya adalah kesehatan. Perkembangan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan yang diperkenalkan oleh Dr. Yelemena dan Dr. Pata pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Pada tahun 1956, didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Yesulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga, dan dilanjutkan dengan didirikannya health center di 8 lokasi. Konsep Bandung Plan terus dikembangkan sehingga diadakan seminar konsep puskesmas pada tahun 1967. Pada tahun 1968, konsep Bandung Plan ditetapkan dalam rapat kerja kesehatan nasional dengan disepakatinya bentuk puskesmas yaitu tipe A, B, dan C. Akan tetapi pada 1979, puskesmas tidak ada pentipean dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian puskesmas, yaitu microplanning dan stratifikasi puskesmas. Pada tahun 1984, dikembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Pengembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang program ekonomi pada masa Orde Baru. Program ekonomi pada masa Orde Baru adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1988. Orde Baru merupakan periode pemerintahan yang ditandai oleh otoritarisme dan kontrol ketat pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Beberapa elemen utama dari program ekonomi pada masa Orde Baru adalah yang pertama itu ada pelaksanaan pembangunan berdasarkan Pancasila. Pemerintahan Orde Baru mengambil pendekatan ekonomi yang didasarkan pada ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup ketahanan nasional, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ekonomi yang adil dan demokratis serta lainnya. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ini dicapai melalui investasi dan infrastruktur, pengembangan industri, dan promosi investasi asing. Nah, yang ketiga itu ada ekonomi terpimpin. Pemerintahan Orde Baru
memainkan peran aktif dalam perekonomian dengan mengandalkan banyak sektor utama melalui badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah yaitu BUMD. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan arah ekonomi negara. Nah, yang keempat itu ada investasi asing. Pemerintahan Orde Baru mendorong investasi asing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan asing diberi insentif untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, yang kelima itu ada transmigrasi. Program transmigrasi diperluas untuk menggerakkan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau-pulau yang kurang padat seperti Kalimantan dan Papua. Tujuan utamanya adalah mengurangi tekanan pada pulau-pulau yang padat penduduk dan mendorong mengembangkan wilayah yang lebih terpencil. Nah, terus yang keenam itu ada pemberantasan korupsi. Pemerintahan Orde Baru mendeklarasinya niat untuk memberantas korupsi meskipun dalam praktiknya korupsi dan nepotisme seringkali menjadi ciri khas pemerintah Soeharto.